Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, diharapkan Anda terlebih dahulu klik subscribe, klik tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Lebih mudah mengakses video-video kami berikutnya, khusus untuk YouTube yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih bagi mereka yang belum subscribe. Terima kasih. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan, kuliah kita yang ke-6, masih berbicara tentang manajemen perbankan. Sekarang yang kita angkat adalah produk jasa perbankan. Produk jasa perbankan. Produk jasa perbankan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau secara syariah. Dalam perjalanannya, perbankan ini memiliki produknya sendiri yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produk kredit pasif, produk kredit aktif, dan produk jasa perbankan. Kredit pasif adalah jenis kegiatan bank untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Kredit aktif adalah jenis kegiatan bank untuk menyalurkan atau melayani pemberian kredit kepada masyarakat berupa kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan produk jasa perbankan adalah kegiatan bank berupa layanan kepada nasabah berkaitan dengan keuangan, transaksi, dan perdagangan. Dari produk jasa perbankan ini, pihak bank mendapatkan fee atau keuntungan melalui biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, biaya lain-lain. Pihak bank menyebutkan kegiatan ini adalah fee base. Beberapa jenis produk jasa perbankan diantaranya adalah 1. Kiriman uang, transfer. 2. Clearing. 3. Inkaso. 4. Safe deposit box. 5. Bank card. 6. Bank notes. 7. Traveler check. 8. Letter of credit atau LC. 9. Bank garansi atau referensi bank. 10. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. 11. Menerima setoran-setoran. 12. Melakukan pembayaran. 13. Dan lain-lain kegiatan lainnya. Transfer uang. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah.
Secara sederhana, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Berkat kemajuan teknologi informasi, semakin mudah melakukan transfer dengan bank yang sama maupun antar bank. Kalau transfer ke rekening bank yang sama, prosesnya lebih cepat dan bebas biaya. Sebaliknya, kalau transfer antar bank, berbeda prosesnya, membutuhkan waktu dan akan dikenakan biaya. Transfer uang melalui ATM pun jumlah yang dapat ditransfer terbatas. Di Indonesia terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu Real Time Gross Settlement (RTGS), Sistem Clearing Nasional Indonesia (SKNI), atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan Real Time Online atau RTO. Real Time Gross Settlement (RTGS). Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga, real time. Secara prinsip, kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat. Namun, real time yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam, sekitar 4 jam. Apabila transfer dilakukan di atas pukul 15, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan pada keesokan harinya. Selain itu, bila transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan, tanggal 30 atau 31, maka akan terjadi keterlambatan atau delay selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Transfer menggunakan RTGS ini cocok untuk yang ingin melakukan transfer dengan nominal besar karena biaya transfernya lebih mahal, berkisar antara 25.000 sampai dengan 50.000 dan hanya bisa dilakukan dengan nominal transfer minimal 100 juta per transaksi. Sistem Clearing Nasional Indonesia. Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI atau Lalu Lintas Giro atau LLG adalah mekanisme transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau BI. Sistem ini memiliki periode settlement atau proses pemindah buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses dan waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam 1 hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan.
Proses clearing ini cukup memakan waktu hingga butuh waktu sekitar 2 atau 3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019, waktu proses clearing ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari. Biaya transfer juga diturunkan menjadi 3.500 per transaksi. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi 500 juta rupiah. Transaksi tergantung kebijakan tiap bank. Real time online atau RTO. Real time online sesuai untuk yang melakukan transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan switching yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan switching memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan yang lain, yaitu sebesar 5.000 atau 7.500 sesuai kebijakan bank. Namun limit maksimal transaksi pengiriman dananya terbatas, maksimal 50 juta per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran ini. Clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau billet giro dari dalam kota. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinasi oleh BI setiap hari kerja. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari BI. Inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan seperti cek, billet giro, wesel, kwitansi, surat accept, dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Safe Deposit Box berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang oleh bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah. Bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Bank card juga dapat diuangkan atau mengambil uang tunai di ATM.
ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis. Banknotes. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Pengelompokan banknote yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Banknote tersebut mudah diperjualbelikan, nilai tukar terkendali dan stabil, frekuensi penjualan sering terjadi, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Alasan penolakan transaksi banknote pada bank yaitu kondisi banknote cacat atau rusak, tergolong dalam valuta lemah, tidak memiliki persediaan, diragukan keabsahannya. Traveler check. Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Penggunaan traveler check dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan traveler check tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Traveler check yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs yang berlaku. Letter of credit atau LC. Letter of credit atau LC merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor, termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan LC adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. LC merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau eksportir. Bank garansi atau referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijaminkan kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai yang diperjanjikan atau cedera janji. Menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, setoran ONH, dan lain sebagainya. Melakukan pembayaran. Produk jasa perbankan lainnya adalah bank melakukan pembayaran gaji, bank melakukan pembayaran pensiun, bank melakukan pembayaran bonus, bank melakukan pembayaran hadiah-hadiah, bank melakukan pembayaran dividen dengan sistem dan perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh nasabah.
Demikian produk jasa perbankan yang perlu diketahui. Dan selanjutnya slide ini cuma mengingatkan ada tugas kelompok menyusun paper dan presentasi. Abaikan slide ini apabila Anda telah menyusun paper dan presentasi dan mengirimkannya kepada kami. Ini adalah judul-judul paper untuk tugas kelompok. Silahkan masing-masing kelompok memilih judul untuk penyusunan paper dan presentasinya. Ini adalah sistematika penulisan paper. Demikian kuliah kita ke-6 untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.